Jadi hal-hal A few moments. Kalau kalian menonton video ini, jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya. Bye-bye. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Sesuai janjiku kemarin, karena sudah dibuka Q&A, jadi sekarang waktunya untuk menjawab semua pertanyaan yang kalian berikan. Oke guys, aku akan mulai menjawab pertanyaan dari kalian semua ya. Tolong disimak video ini baik-baik. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Lonceng cinta. Aku pilih dari seseorang, tapi seseorang di sini nggak aku bacain ya, karena di sini secret, rahasia. Oke? Aku pilih dari seseorang ini nih. Kenangan yang nggak pernah aku lupain pas sama gebetan apa? Apa ya? Gebetan. Mungkin kayak waktu pernah jalan-jalan gitu sih. Ya itu pokoknya momen yang gak pernah aku lupain gitu. Jadi sampai saat ini, sampai sekarang pun aku masih ingat. Itu momen yang paling gak dilupain sama gebetannya. Lanjut, pertanyaan dari seseorang lagi. Apa Umi bakal ikut audisi nyanyi lagi kalau ada? Dan kalau iya, apa yang Umi pilih? Kalau ada mungkin insya Allah aku akan coba lagi untuk mengikuti audisi yang ada di stasiun TV nasional. Tapi insya Allah kalau masuk ya, doain saja ya guys. Terus ada lagi pertanyaan, hal apa yang ngerasa nyesel banget? Kayak kenapa sih gue harus ngelakuin itu? Oke, hal yang gue rasain ketika hal yang aku rasain ketika nyesel banget gitu, ketika tuh ada seseorang yang suka sama aku. Ini tuh kayak emang pribadi aku banget ya. Jadi banyak tuh kayak laki-laki suka gitu, tapi aku nggak suka. Cuman nanti pas di ending kayak akhirnya aku pun suka gitu. Cuman pas waktu sudah berjalan, waktu sudah berjalan, kayak aku tuh udah mulai suka gitu sama cowok itu. Cuman kayak cowok itunya udah gak nanggepin lagi. Aduh, kayak nyesel banget sih itu, sumpah. Itu pun yang aku rasain sekarang. Lanjut lagi, pertanyaan dari seseorang lagi. Umi, aku mau nanya, gimana kalau kita nyikapin orang yang gak suka sama kita, padahal kita ngakunya salah sama mereka? Ya buat aku sih nyikapinya dengan baik aja gitu, nggak usah terlalu dipikirin, karena kita pun nggak bersalah, jadi buat apa kita harus nyikapin mereka yang enggak gitu. Jadi buat kalian semua yang ngerasa nggak punya salah sama seseorang, tapi kayak di sudut pandangin gitu, kalian beranggapan jangan, ih dia kenapa ya, ini kenapa ya, nggak usah panik atau khawatir, karena kita nggak bermasalah. Oke guys, lanjut lagi, pertanyaan dari seseorang lagi. Yalah, karena seseorang itu ya emang seseorang. Oke guys, aku akan menjawab pertanyaan lagi dari seseorang. Yalah, dari seseorang, siapa lagi kalau bukan kalian yang mau bertanya kepadaku. Oke guys, aku akan menjawab pertanyaan dari seseorang lagi. Ini pertanyaannya sangat menyentuh hatiku. Hal yang terpenting di hidupmu dan seseorang yang pengen kamu banggain, jodoh tipe kamu seperti apa, dan gimana ngadepin teman yang pengkhianat. Oke, akan
akan aku jawab satu-satu. Hal yang terpenting di hidup aku yaitu orang tua dan karirku ya. Dan seseorang yang pengen aku banggain yaitu orang tua, ayah dan ibu. Karena menurutku mereka adalah orang yang sangat berjasa dalam hidupku. Tanpa adanya mereka aku tidak bisa lahir ke dunia ini. Jadi buat kalian, sayangilah orang tua kalian dan cintailah orang tua kalian seperti kalian mencintai seseorang yang Anda cintai. Itu pesanku. Dan jodoh tipe aku seperti apa? Aku nggak mau muluk-muluk ya, nggak mau muluk-muluk. Aku hanya ingin jodoh seorang dokter. Semoga aja ya, doain bisa ketemu sama seorang dokter. Dan gimana ngadepin temen pengkhianat? Oke, buat kalian jangan merasa risau atau galau ya, galau. Kalian kalau ngerasa dihianatin gitu sama temen, kalian cukup enjoy aja gitu, menjalin hubungan yang baik lagi dengannya. Jangan sampai memutus pertemanan gitu ya. Jadi kuncinya harus baik juga sama orang. Terus apa nih? Kenapa Umi sempat berpikir untuk membuat channel YouTube? Apa alasannya? Oke. Kenapa aku membuat konten YouTube channel? Karena aku ingin gitu, kayak melihat orang-orang tertarik juga ya, menantang gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk membuat YouTube channel. Dan ini YouTube channel aku yang asli ya guys, Umi Channel. Dan baru bikin sih sebenarnya. Jadi itulah alasanku, menantang, menarik, dan yang terakhir, ketika aku jadi YouTuber nanti, aku akan membantu semua orang yang membutuhkan. Terus lanjut lagi, hal memalukan yang pernah dilakuin dan hal spesial yang pernah dialami. Hal memalukan, ada hal yang memalukan di ibu-ibu. Aku nabrak ibu-ibu itu lagi duduk di kursi kayak di pinggir jalan gitu, terus aku tabrak. Ya namanya juga baru belajar gitu ya, baru belajar naik motor, jadi takut banget buat kayak aduh gemeteran gitu. Terus akhirnya aku nabrak ibu-ibu itu dan ya Allah, celana leggingku itu bolong semua. Dan hal spesial apa yang pernah dialamin? Tentunya bersama seorang kekasih, bersama keluarga. Hal yang paling spesial itu kalau kumpul sama keluarga, itu paling spesial banget, top banget. Dan ada momen yang gak pernah aku lupain sih sama seseorang. Jadi kayak waktu aku ulang tahun, aku kan tidur gitu ya, terus tiba-tiba dia datang, dia ngucapin happy birthday itu apaan sih? A few moments. Udah, next. Lanjut. Skincare Umi apa nih? Skincare. Oke, aku jadi nggak pakai skincare, tapi aku rajin untuk maskeran, dan aku pakai produk, salah satu produk aku, tapi itu bukan skincare ya bentuknya, kayak pelembab gitu, tapi dia satu paket, ada krim untuk pagi dan malam, dan itu pun ada cuci mukanya, tapi bukan sejenis skincare, tapi dia bentuknya kayak pelembab gitu. Itu sih yang aku pakai. Terus lanjut lagi, kangen nggak sama kampus dan suasana di kelas? Aduh, kangen banget. Aku kangen banget sama kalian guys, teman-teman aku, khususnya buat teman-teman seperjuangan. I love perawat. Iya. Lanjut lagi, siapa mantan terindah Umi? Aduh, mantan. Aku nggak punya mantan. Percayalah padaku. Aku tidak ada mantan guys. Jadi buat kalian, aku tuh tidak punya mantan terindah. No. Aduh. Lanjut lagi ya.
Alasan Umi pilih perawat bukannya mau kebidanan. Oke, di sini akan aku jelaskan. Aku tadinya memang memilih jurusan kebidanan, tapi ada something ya guys, jadi aku nggak memilih untuk mengambil jurusan kebidanan. Dan endingnya aku ambil keperawatan, yaitu ada di sekitar daerah rumahku yang tidak terlalu jauh, karena aku pun tidak boleh untuk kuliah jauh dari orang tua gitu. Lanjut, Umi mau nikah muda nggak? Umi abis lulus maunya kerja di rumah sakit mana atau perawat bagian apa, dan rencana 5 tahun ke depan apa, dan ceritain tempat kuliahmu. Oke, aku jawab satu-satu ya. Aku mau nikah muda. Kayaknya enggak ya, aku harus bekerja dulu. Apalagi nih? Abis lulus maunya kerja di rumah sakit mana? Aku bekerja di rumah sakit. Semoga aja di rumah sakit yang ternama gitu ya. Aku maunya perawat di bagian OKA. OKA itu ruang operasi ya. Dan rencana 5 tahun ke depan apa? Rencana 5 tahun ke depan apa ya? Mungkin lebih ke karir sih, karir aku. Ceritain tempat kuliah Umi. Oke, jadi tempat kuliahku itu sangat enak, nyaman, ruangannya pun sejuk, banyak dah. Pokoknya super nyaman. Lanjut lagi. Kenapa susah memaafkan orang lain dan memperbaiki segala kesalahan di dalam hubungan yang padahal di awal baik, seharusnya bisa memulainya dengan lembaran yang baru? Bukan untuk sulit memaafkan orang lain, aku sudah memaafkan, namun di sisi lain mungkin ada something yang gak bisa aku jelaskan. Tapi hubungan baik tetap menjalankan hubungan baik, kita tetap berteman, kan tidak boleh memutuskan tali silaturahmi dalam agama kita. Oke, lanjut lagi. Gimana kabarnya Pak Dokter? Gimana caranya biar kita nggak terlalu berharap sama seseorang? Dan kapan Umay Store buka lagi? Oke, aku jawab satu-satu. Kabar Pak Dokter, alhamdulillah baik-baik saja. Baik, dia baik, dia juga sehat, alhamdulillah. Terus caranya biar nggak berharap sama seseorang, yang pertama itu kalian harus mencoba untuk lupakan seseorang itu, dan kalian harus melakukan aktivitas agar kita bisa lupa dengan seseorang itu. Dan tentunya kita jangan lupa untuk beribadah kepada Tuhan kita agar senantiasa kita lupa dengan seseorang yang pernah ada dalam hidup kita. Oke, lanjut lagi. Oh iya, lupa, Umay Store kapan buka lagi? Insya Allah kalau keadaan sudah membaik, Umay Store akan buka kembali. Oke guys, lanjut kembali. Banyak banget ya pertanyaannya. Kalau lagi ngerasa down banget, apa yang kamu lakuin? Oke, kalau aku ngerasa down banget karena tugas atau ada masalah apapun, yang aku lakuin hanya satu, aku melakukan ibadah, sholat, dan berdoa kepada Yang Kuasa untuk selalu dipermudahkan dan selalu dilancarkan dalam segala urusan. Itu kuncinya. Aku hanya meminta berdoa kepada Yang Kuasa. Terus ada pertanyaan lagi dari, sabar ya nih, apa nih? Oh my god, kapan Umi merit? Oh, aku tidak akan buru-buru untuk menikah. Aku fokus untuk karir saat ini. Nanti ketika aku sudah fokus dengan karir, baru aku akan merencanakan kapan aku nikah. Umi kenapa kuliah di
Bina Insan. Oke, itu kampus tercinta aku. Jadi yang pertama aku nggak boleh kuliah jauh-jauh, dan akhirnya aku memutuskan mencari semua kampus yang dekat dengan rumah, walaupun nggak deket banget gitu, tapi alhamdulillah untung ada ya, karena aku nggak boleh ngekos dan nggak boleh kuliah jauh-jauh. Terus ada lagi nih, skincare rutin dan body care-nya apa bu? Memang aku udah ibu-ibu. Oke, skincare aku tadi yang aku bilang, aku rajin untuk maskeran setiap minggu gitu, berapa kali? Aku sih kalau setiap minggu itu 3 kali ya maskeran. Terus aku rutin pakai produk yang tadi aku bilang, yang ada yang pelembab itu, yang ada krim siang dan krim malamnya. Terus ada sabun cuci mukanya, tapi dia bukan bentuknya skincare, tapi dia pelembab. Warnanya kuning gitu loh, kuning-kuning. Pasti kalian tahu deh. Terus lanjut, apa nih? Oh, ini bagus banget nih. Kenapa sih kalau cewek habis putus kayak hijrah? Contohnya tadinya yang nggak pakai kerudung jadi pakai kerudung, terus tadinya pakai kerudung jadi pakai kerudung panjang lebar gitu, kayak syar'i gitu mungkin ya. Terus pas dia balik lagi ke mantannya, tampilannya dari pas awal hijrah kayak ditinggalin, dilupain gitu. Oke, pertanyaan yang cukup bagus. Menurut aku jadi kayak dia mungkin kebanyakan sih ya, kalau misalnya kita habis patah hati gitu, kita ingin memperbaiki diri gitu, bagaimana kita bisa mendapatkan seseorang yang lebih baik lagi untuk diri kita, kayak mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhannya. Tapi di sisi lain aku nggak tahu ya, kalau misalnya dia balik lagi ke mantannya dengan alasan dia membuka kembali atau hijrahnya ditinggalkan, itu aku nggak tahu ya. Mungkin dia ingin menarik pria yang mantannya ini kali ya, untuk menarik kembali. Jadi pesan aku, ketika kalian ingin berhijrah, hijrahlah dengan baik dan jangan pernah kalian tinggalkan kembali. Pokoknya buat kalian yang muslimah, tetap kalian harus jaga kehormatan kalian. Lanjut lagi, kelakuan bodoh yang pernah dilakuin. Apa ya, mungkin nyontek kali ya. Kalau zaman aku tuh dulu, zaman dong, enggak sih, enggak zaman dulu banget. Kalau waktu sekolah, pas sekolah tuh ya kayak pengen nyontek gitu, kayak hawanya tuh takut, deg-degan. Itu pengawasan di depan itu kayak matanya ngeliat gitu loh. Jadi kayak aku merasa aku bangun, takut, nggak berani, tapi ada rasa ingin menyontek gitu ya. Walaupun kayak yang sebenarnya tuh pernah gitu ngalamin, itu hal bodoh banget. Pasti kalian juga pernah ngalamin ya guys. Guys, mungkin videonya hanya itu saja yang bisa aku sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalian jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan jangan lupa buat kalian untuk nyalain lonceng cintanya. Bye, see you in next video.